Aturan KPU tentang dapil ini, di mana dapil kita tidak berubah dari pemilu 2019, bahkan dari 2014 sampai 2024 nanti tidak ada perubahan. Cuma ada perubahannya pergeseran kursi dari dapil Sukmajaya ke dapil Bojongsari, Sawangan, Cipayung. Ada yang dari dapil Sawangan, Bojongsari, patut bersyukur berarti. Yang dari Sukmajaya nguret-nguret berarti. Panas Sukmajaya. Karena satu kursinya berkurang. Kenapa bisa begitu? Karena pertumbuhan penduduk. Karena dapil itu dasar untuk penetapannya dilihat dari jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk di Cipayung, di Sawangan, di Bojongsari ini sangat pesat sehingga ada satu kursi, ada alokasi kursi yang perlu ditambah di dapil itu. Dari 11 sekarang menjadi 12 kursi. Sukmajaya berkurang malah, ya. Yang itu dapil Sukmajaya harus ekstra. Dapil sudah lewat, peserta pemilu sudah dilewati. Jadi tahapan sekarang adalah pencalonan. Saya masih menyebut ibu-ibu ini sebagai bakal calon. Belum jadi calon, Bu. Saya belum ketok palu. Jadi harus nunggu saya ketok palu, saya tanda tangan dulu, baru ibu-ibu jadi calon. Sekarang masih menjadi bakal calon. Ya. Sampai di mana tahapan pencalonan ini? Sampai kami KPU itu masih memberikan kesempatan kepada partai politik bagi bacalek-bacaleknya yang belum memenuhi persyaratan sampai dengan tanggal 11 Agustus ini. Coba diingat-ingat, dicek kembali ibu-ibu ini apakah sudah rapi semua, sudah selesai pemberkasannya semua, sudah komplit, atau jangan-jangan ada di antara ibu-ibu ini yang masih belum memenuhi syarat. Karena ada 91 orang yang masih belum memenuhi syarat. Waduh, masih banyak. Jadi ibu-ibu sekalian, di tahapan pencalonan ini dari 18 partai politik, kemudian ada 17 partai politik yang mengajukan bacaleknya. Jadi ada satu partai yang tidak mengajukan bacaleknya. Dari 17 partai politik itu, seluruhnya mengajukan bacaleknya sejumlah 50 orang. Berarti ada 850 orang bacalek sekota Depok. 850 itu kami verifikasi. Lihat KTP-nya. Jangan-jangan ini orang ada yang nyalek di sini, nyalek juga di sini. Dijumpai, Ibu, ada itu. Ada. Itu namanya kegandaan pencalonan. Ada yang ganda internal partai. Misalnya Partai A nyalon di dapil, dia itu nyalek di dapil 1, nyalek juga di dapil 6 misal. Ada yang seperti itu. Ada juga yang dia nyalek di Depok, tapi nyalek juga di Banyumas. Ada seperti itu. Jadi ada 8 orang yang bermasalah seperti itu. Dari 850 bacalek yang disampaikan. Serakah itu namanya. Iya, benar. Nah, itulah gunanya kami melakukan verifikasi. Kami lakukan verifikasi, administrasi, semuanya. Bahkan ibu-ibu mungkin beberapa waktu lalu oleh partai politiknya kan disodorkan ada biodata diri, ada yang perlu dicentang. Nah, ibu-ibu nggak centang saja, kami bilang nggak memenuhi syarat itu. Makanya sebenarnya persoalannya kekurangan itu cuma hal-hal sederhana sebenarnya. Walaupun ada juga yang misalnya legalisir ijazahnya masih bukan yang bersangkutan. Ada. Kemudian apalagi syarat dari pengadilan negerinya bukan atas nama yang bersangkutan. Entah ketuker entah gimana gitu. Itu kami lakukan verifikasi. Sampai kami lakukan verifikasi akhir tanggal 9 Agustus yang lalu. Kemudian kami kumpulkan lagi partai politik untuk memperbaiki yang terakhir. Jadi mohon maaf,
lewat dari tanggal 11 bulan ini, kalau masih dijumpai yang tidak memenuhi ketentuan, maka kami akan coret, gugur sebagai bacalek. Mudah-mudahan tidak ada di antara ibu-ibu semua. Jadi harus MS semua ya, berharapnya demikian. Nah, kemudian dari tahapan pencalonan ini, setelah tanggal 11 kami lakukan kemudian penetapan daftar calon sementara yang kami akan umumkan di tanggal 19 Agustus. Jadi ibu-ibu, kalau nanti sudah memenuhi syarat gitu ya, nanti namanya akan tertera di koran lokal Depok. Kita umumkan dapil mana, nomor berapa, partai apa,